Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan istrinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri kalian. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di antara Asmaul Husna adalah nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq yang berarti Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta telah menciptakan banyak sekali makhluk di muka bumi ini. Ada yang sudah mati, seperti halnya gunung, laut, dan lain sebagainya. Ada yang makhluk hidup, seperti halnya malaikat, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Dan di antara makhluk-makhluk tersebut, yang paling istimewa adalah makhluk yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya, di antara semua makhluk yang ada, manusia memiliki bentuk fisik yang paling sempurna. Apalagi manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada yang lainnya. Nikmat tersebut adalah nikmat akal. Manusia dalam kehidupannya di dunia ini menghadapi begitu banyak permasalahan-permasalahan, dan permasalahan-permasalahan itu perlu untuk dipecahkan. Dan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk membantu memecahkan permasalahan manusia yang dia hadapi adalah dengan akal. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bisa membedakan mana yang bersih dan mana yang kotor. Dengan akal, seorang bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dengan akal, seseorang juga bisa merenungi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Itulah berbagai macam contoh keistimewaan akal manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa akal dengan segala kelebihannya itu ternyata akal juga memiliki kekurangan. Ternyata akal juga memiliki kelemahan. Sebagaimana Imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Akal itu memiliki batas yang tidak mungkin bisa dia lampaui, sebagaimana mata kita. Mata ini memiliki batas yang tidak mungkin bisa dia lampaui.
Karena akan memiliki keterbatasan itulah, maka akal bisa benar, bisa juga salah. Akal bisa baik, bisa juga buruk. Sehingga apapun yang diproduksi oleh akal kita bisa baik, bisa juga buruk, bisa benar, juga bisa salah. Dan di antara produk akal yang kita ketahui contohnya adalah pemikiran, contohnya aturan, contohnya undang-undang, contohnya budaya. Semua produk akal itulah di antara pemikiran, aturan, undang-undang, budaya yang kita sebutkan tadi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Apalagi akal dipengaruhi oleh yang namanya nafsu, dan nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu mengajak seseorang kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menilai sesuatu yang merupakan produk akal ini hasilnya baik atau buruk, benar atau salah? Adakah alat untuk menguji kebenaran produk-produk akal ini? Dan alat yang untuk menguji tersebut haruslah alat yang standar, haruslah alat yang tidak boleh salah, haruslah alat yang lebih tinggi daripada akal. Adakah alat yang bisa mengukur produk-produk hasil akal ini? Jawabannya adalah ada. Sesuatu yang lebih tinggi daripada akal adalah wahyu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin mengetahui produk yang dihasilkan akal kita benar atau salah, produk yang dihasilkan dari akal kita baik ataupun buruk, maka ukurlah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu, datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu produk akal yang kita sebutkan tadi adalah budaya. Kebudayaan adalah hasil dari penciptaan akal budi manusia. Dari sini kita bisa memahami bahwa budaya bisa benar, bisa juga salah. Budaya bisa baik, juga bisa buruk. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, Islam datang ke muka bumi ini bukan untuk menghancurkan budaya. Islam datang ke muka bumi ini bukan untuk menghapus budaya, akan tetapi Islam datang ke muka bumi ini untuk membimbing budaya agar budaya ini menjadi budaya yang beradab, budaya ini menjadi budaya yang berkemajuan, budaya ini menjadi budaya yang mengangkat derajat kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Islam budaya terbagi menjadi dua. Ada budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan ada budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang pertama, budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti halnya di Nusantara ini. Ada budaya yang namanya gotong royong, ada budaya yang namanya kerja bakti. Maka budaya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Atau budaya orang timur, budaya tapang krama, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan budaya unggah-ungguh, atau dalam bahasa nasionalnya disebut dengan budaya sopan santun. Maka budaya-budaya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, ini yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala membimbing budaya gotong royong ini, membimbing budaya
budaya kerja bakti ini, membimbing budaya tolong menolong ini melalui firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian, gotong royonglah, kerja baktilah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti budaya gotong royong ini sejalan dengan ajaran Islam. Budaya kerja bakti ini sejalan dengan ajaran Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing budaya tolong menolong ini dengan mengatakan tolong menolong hanya dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, contoh yang lain sopan santun, tata krama kita unggah-ungguh. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya melalui firman-Nya, laisa minna man lam yarham. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil, umur yang lebih kecil daripada kita, dan tidak mengetahui hak orang tua, orang yang lebih tua daripada kita. Inilah jenis budaya yang pertama, yaitu budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.